Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Salihah dengan NPM 21133200143. Berasal dari kelas manajemen A3 Fakultas Bisnis Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan guna menyelesaikan tugas akhir semester Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Wahyudi SPD MSI. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan selama 1 semester ini, saya telah mempelajari banyak hal, diantaranya mengenai norma-norma, hak asasi, kemudian ada juga tentang demokrasi yang berlaku di Indonesia, kemudian pendidikan politik, dan masalah yang lainnya. Maka pendidikan kewarganegaraan sendiri diberikan dengan tujuan untuk menciptakan rasa nasionalis dan cinta terhadap tanah air di diri pelajar, sehingga kita sebagai generasi pemuda memiliki argumen-argumen dan mampu memberikan argumen-argumen dan juga memiliki pemikiran yang kritis dengan tujuan untuk menciptakan dan mewujudkan tujuan bangsa dengan melaksanakan demokrasi yang sudah berlaku di Indonesia dengan baik, ikut serta dalam pelaksanaan politik di Indonesia yang sehat, kemudian ikut dalam pelaksanaan bela negara dan menjalankan hak-hak juga kewajiban kita sebagai masyarakat di Indonesia. Menurut pendapat saya mengenai demokrasi yang berlaku di Indonesia ini belum dilaksanakan dengan baik. Pasalnya masih banyak aspirasi-aspirasi rakyat yang tidak didengar oleh para petinggi negara. Kemudian kebijakan-kebijakan yang berlaku juga hanya berpihak pada golongan-golongan tertentu, sehingga rakyat kecil merasa tidak diadili. Pelaksanaan politik di Indonesia juga masih dilaksanakan dengan tidak sehat. Kemudian masih banyak juga koruptor yang merugikan rakyat dan juga bangsa dan negara. Money politik di Indonesia sepertinya sudah menjadi budaya. Oleh sebab itu, kita sebagai masyarakat harus mampu menolak dan mencegah pelaksanaan money politik ini. Salah satu caranya yaitu dengan kesadaran dari diri kita sendiri sebagai masyarakat. Apabila kita sebagai masyarakat telah mampu mengetahui dampak negatif dari money politik ini, maka kita akan secara tegas menolak pelaksanaan money politik ini. Dengan demikian, pelaksanaan money politik seiring berjalannya waktu akan semakin memudar. Cara lainnya yaitu kita sebagai kaum intelektual harus mampu menjadi pelopor utama untuk penolakan money politik dengan cara menciptakan demokrasi yang luber jurdil atau langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, juga memberikan sosialisasi kepada halayak umum dengan penyampaian yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai dampak negatif dari pelaksanaan money politik ini, sehingga pelaksanaan money politik akan bisa ditangani dan dicegah. Mengenai komponen cadangan, pasal 30 ayat 1 UU PSND menjelaskan pengelolaan komponen cadangan berdasarkan berbagai kegiatan, yaitu pembentukan dan penetapan, kemudian pembinaan, selanjutnya itu penggunaan dan pengembalian. Ayat ini juga menjelaskan mengenai pelaksanaan komponen cadangan yang dilakukan sesuai dengan sistem pertahanan yang demokratis, menjunjung tinggi keadilan, kemudian memperhatikan lingkungan dan menghormati hak asasi manusia berdasarkan perundang-undangan. Komponen cadangan sendiri bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Artinya, komponen cadangan sudah dilakukan sesuai dengan demokrasi yang berlaku di Indonesia. Guna untuk menciptakan pertahanan yang kuat sehingga dapat mempertahankan kedaulatan negara, NKRI, dan juga melindungi negara dari berbagai ancaman. Untuk presiden di tahun 2024, saya harap pemimpin yang cerdas, lugas, berwibawa, adil, jujur, juga memikirkan rakyat dan membela rakyat. Selain itu harus
bertanggung jawab atas apa yang telah dia janjikan kepada rakyat. Tidak hanya kata-kata, tetapi dilakukan dengan